Bulan ini kita punya tema besar kita tahun ini adalah Stay Young and Be Max. Stay Young and Be Max. Dan bulan ini kita punya tema New Year, New Covenant. New Year, New Covenant. Tahun baru, perjanjian baru. Siapa yang suka dengar perjanjian baru? Saya suka saudara dengar perjanjian baru. Dan pagi ini kita belajar, saya berdoa dan selalu berdoa supaya firman Tuhan ini akan memperteguh iman kita, akan menguatkan memperbesar kecintaan kita kepada Tuhan, dan hidup kita akan diubahkan oleh karena firman Tuhan. Mari kita lihat di dalam Ibrani pasalnya yang ke-8 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Berkata begini, tema besarnya adalah imam besar perjanjian baru. Firman Tuhan berkata demikian, inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku. Aku menolak mereka, demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Ada perjanjian baru, ada perjanjian yang lama. Pengantara perjanjian lama adalah Musa. Ketika Tuhan menurunkan hukum Allah kepada Musa di atas gunung Horeb. Dan kemudian perjanjian yang baru adalah pengantaranya adalah Yesus Kristus sendiri. Kedua perjanjian ini itu ada bedanya saudara, levelnya berbeda, sungguh sangat berbeda. Saudara, di dalam perjanjian lama Allah memberikan 3 janji kepada bangsa Israel. Ada 3 janji kepada bangsa Israel perjanjian lama. Yang pertama saudara, janji akan kekayaan yang besar.
janji akan kekayaan yang besar. Dan yang kedua, janji akan kesehatan fisik. Makanya ada banyak aturan-aturan perjanjian lama yang kemudian jangan makan ini, jangan makan itu, makan yang ini, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Karena Tuhan memberikan janji kepada bangsa Israel, janji perjanjian lama yaitu kesehatan fisik. Dan kemudian janji yang ketiga adalah banyaknya keturunan, diberkati dengan keturunan-keturunan. Jadi ada 3 janji yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel di dalam perjanjian lama. Janji kekayaan, janji kesehatan fisik, dan kemudian janji keturunan yang banyak. Setelah kita beralih kepada perjanjian yang baru, di dalam perjanjian yang baru, Tuhan juga memberikan kita 3 janji yang besar. 3 janji besar di dalam perjanjian yang baru. Yang pertama, janji yang pertama adalah kekayaan rohani. Kekayaan rohani, dan kemudian janji yang ketiga adalah kesembuhan rohani dari semua dosa. Janji yang ketiga adalah memiliki banyak anak rohani. Kita punya keturunan, tetapi sekarang bukan lagi keturunan jasmani, tetapi keturunan rohani. Makanya kita disebut keturunan Abraham secara rohani. Karena perjanjian baru itu berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih tinggi dari sekedar perjanjian yang lama. Saudara, saya beberapa kali berbicara dengan keluarga yang belum punya anak. Dan betapa mereka menginginkan seorang anak, menginginkan keturunan, saudara. Dan kemudian ada banyak orang yang kemudian konsultasi dengan dokter, dan dokter memberikan saran kepada mereka untuk melakukan tindakan-tindakan medis, dan kemudian biayanya itu tidak sedikit, biayanya mahal, dan mereka bersedia untuk membayar harga supaya kita punya keturunan. Saya berpikir begini, saudara, bayangkan kalau kita punya hasrat yang sama, punya hati yang sama, punya gairah yang sama untuk melahirkan keturunan-keturunan rohani. Karena kita hidup di dalam perjanjian baru. Kita harus punya keturunan rohani. Dan kita diberikan kemampuan untuk melahirkan anak-anak rohani. Kita punya kemampuan, saudara. Dan Tuhan yang memberikan kita kemampuan untuk bagian itu. Nah, saudara, perjanjian baru dan perjanjian lama seringkali mereka dikontradiksikan. Jadi ada pertentangan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Mari kita lihat ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata begini. Ibrani pasal 8 ayat 7. Kadang kita dipertentangkan dengan perjanjian yang lama dengan yang baru dipertentangkan. Tetapi kita akan melihat sesuatu yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan apa yang ditulis di dalam kebenaran firman Tuhan. Ibrani pasal 8 ayat 7 berkata begini. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Nah, saudara, hukum yang diberikan Tuhan oleh Musa itu disebut cacat. Bukan berarti Allah ketika menurunkan hukum Tuhan kepada Musa itu tidak sempurna, tidak benar, atau kurang baik. Tetapi hukum pertama itu disebut cacat karena hukum tersebut tidak sanggup, tidak dapat membawa manusia, membawa bangsa Israel untuk mencapai level yang diharapkan oleh Allah. Hukum yang pertama bukannya cacat, bukannya tidak baik. Cacat di dalam pengertian bahwa hukum-hukum Taurat, hukum perjanjian lama tidak sanggup membawa bangsa Israel atau membawa manusia itu mencapai level yang Allah inginkan. Tidak bisa. Makanya hukum yang kedua atau perjanjian baru itu ada untuk supaya membawa manusia mencapai level di mana Allah kehendaki. Dan kita manusia tidak bisa mencapai level
di mana Allah kehendaki manusia hidup seperti di Taman Eden, saudara. Seperti Adam yang pertama. Kita hanya bisa mencapai tingkat atau level kehidupan yang Allah inginkan kalau kita hidup di dalam perjanjian yang baru. Kita tahu bahwa imam besar perjanjian baru adalah Yesus Kristus Tuhan. Luar biasa tadi sudah dijelaskan secara padat, jelas dan singkat. Itu perjanjian baru. Perjanjian yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Dan tidak ada lagi yang bisa menghalangi kita untuk datang kepada Kristus. Karena kita punya perjanjian yang baru. Perjanjian yang baru seharusnya membangkitkan kesadaran kita bahwa kehidupan di dalam perjanjian yang baru itu sangat berbeda dengan kehidupan perjanjian lama. Kalau perjanjian lama selalu berbicara tentang bangsa Israel yang kemudian diberkati Tuhan dengan harta yang berlimpah. Dan kemudian diberkati Tuhan dengan kesehatan fisik. Kemudian diberkati Tuhan dengan banyaknya keturunan seperti pasir di laut. Tetapi kemudian perjanjian baru berbicara tentang berkat-berkat Allah secara rohani. Penyertaan-penyertaan Allah, perlindungan-perlindungan Allah secara rohani. Itu berbeda, saudara. Dan perjanjian baru itu adalah perjanjian yang membawa level kehidupan kita itu naik. Bilang sama-sama, level kehidupan saya harus naik. Kadang kita masih bawa perjanjian lama di dalam perjanjian baru. Kita masih menyalahkan Tuhan untuk hal-hal yang jasmani. Padahal kita punya sesuatu yang lebih daripada hal-hal yang jasmani. Makanya Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seek God first. Cari dulu Tuhan. Saya bilang sama beberapa orang, ada beberapa orang yang bertanya dan saya suka curhat. Saya bilang begini, di Metro Church, saya menemukan ada seorang pengusaha yang levelnya berbeda dengan pengusaha lain. Kalau pengusaha lain levelnya adalah cari doi dulu, cari untung banyak-banyak. Tapi pengusaha ini levelnya berbeda. Dia tidak menggunakan usahanya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, tetapi dia menggunakan usahanya untuk membangun kehidupan orang lain. Beda, saudara. Menggunakan usaha untuk memperoleh kekayaan besar dengan menggunakan usaha untuk memperoleh kekayaan supaya kekayaannya dipakai untuk membangun kehidupan orang lain. Itu dua hal yang berbeda. Bedanya bumi dan langit. Dan saya coba cerita, saudara. Waktu kami ada di atap rumah, atap loteng. Di atap rumah, perbaiki atap karena bocor. Kita ketemu dengan tukang yang bangun rumah di sebelah. Rumah di belakang ada tukang yang bangun. Tukangnya dari Jawa. Dan kemudian kita ngobrol. Berapa tukang dari Jawa? Bagus kerjanya. Bagus, saudara. Hasilnya bagus. Detailnya bagus. Presisi pekerjaannya. Ditanya, Mas, borongan per meter berapa? Kalau nggak salah ingat saya, saudara, dia bilang waktu itu 450.000 per meter. Saya iseng tanya, Kak, kalau yang kalau itu lokal berapa? Sekitar 700 atau 750 per meter. Bedanya 300.000 bro. Per meter. 10 meter 3 juta. 100 meter 30 juta. Kalau ada 100 rumah yang dibangun 1000 meter 300 juta. Bedanya bro. Saya bilang, Kak, kenapa enggak pakai orang luar? Kerjanya bagus. Presisi, murah pula, kong cepat bekerja. Muncullah visinya
bebannya. Saya membangun perusahaan ini untuk supaya bisa menolong banyak orang lokal maksudnya. Untuk supaya orang lokal bisa diberdayakan, supaya ada pekerjaan, supaya ada lahan pekerjaan untuk orang-orang lokal, di lokal. Dan saya bilang ini beda. Kalau saya melihat banyak pengusaha, harus cuan lebih. Tapi ini beda. Ini hidupnya berada di level yang beda. Sama pengusaha tapi beda level. Sama perjanjian tetapi beda level. Kita ada Christmas Carol. Sabar bagi jemaat yang belum kebagian Christmas Carol. Kami masih kunjungan kalau saudara masih membuka pintu. Karena memang banyak jemaat kita saudara. Dan kita cuma kunjungan setahun sekali. Ada jemaat yang keberadaannya biasa saja saudara. Dan kemudian dia punya kesaksian resolusi tahun ini. Kan sebelum didoakan mesti tanya dulu apa yang mau didoakan. Dan ada kesaksian dan dia bilang, Pastor puji Tuhan kami keluarga kami dicukupkan sepanjang tahun ini. Dan saya berdoa supaya tahun depan saya bisa membantu orang lain. Dengan keuangan saya, dengan apa yang saya punya, saya bisa membantu orang lain. Ini beda ini jemaat MCM. Orang lain masih berpikir untuk mau cari hidup sendiri. Dia coba pikir untuk mau bantu orang lain. Ini hidup yang berbeda. Sama. Tetapi caranya berbeda. Levelnya berbeda. Ada next gen juga. Next gen. Anak kuliah saudara. Dia nangis. Saya juga sebenarnya nangis. Tapi kan laki-laki mas. Pak kuat sedikit. Dia bilang, Pastor saya sudah punya penghasilan sedikit. Sekalipun saya masih kuliah. Yang sudah berkuliah kok tidak bekerja. Hidupmu ada di level mana? Ini anak next gen. Dia kuliah dan kemudian dia cari kerjaan sampingan. Dan dia bilang, Pastor doakan supaya pekerjaan sampingan saya. Kemudian Tuhan tambahkan penghasilan. Karena saya ada terbeban untuk satu orang next gen. Saya mau bantu melalui penghasilan sampingan yang saya terima. Sama next gen. Levelnya beda. Perjanjian baru. Levelnya berbeda. Karena ada yang namanya Kristus, Yesus. Hidup di dalam perjanjian baru adalah hidup yang berpusat kepada Kristus, kristosentris. Salah satu perbedaan yang mencolok antara perjanjian lama dengan perjanjian baru adalah perjanjian lama tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Perjanjian lama tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Tidak, harus ada pengantara. Itu yang dijelaskan tadi di 1 minute of welcoming. Kita nggak bisa datang kepada Bapa di sorga dan bilang, Bapak terimalah persembahanku. Gak bisa langsung mateho di situ saudara. Habis. Harus ada imam besar yang menjadi pengantara. Jemaat cuma boleh di muka, di halaman depan. Halaman tengah orang-orang pilihan. Lewi, pelayan-pelayan Tuhan. Imam-imam, halaman maha kudus, ruang kudus, ruang maha kudus itu cuma boleh dimasuki oleh imam besar. Dan di dalam perjanjian baru, ketika Yesus datang dan Roh Kudus dicurahkan, maka segala sesuatu itu berubah. Perjanjian baru, tujuan Tuhan di dalam perjanjian baru adalah agar supaya kita memasuki hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan langsung, secara langsung. Makanya saya bersyukur kalau ada resolusi waktu tanggal 31 malam dan kemudian kita kunjungan ke jemaat-jemaat dan jemaat Tuhan bilang sama tim pastoral dan kemudian bersaksi bahwa tahun ini kami akan membangun mesbah keluarga. Tahun ini saya akan membaca Alkitab. Tahun ini saya akan membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena memang untuk itulah perjanjian baru ada. Supaya kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu
perjanjian baru. Bukankah itu sesuatu yang berita terbesar yang bisa kita dengar? Biasanya kita cuma bilang, "Bro, hubungi kuak pa bos ini." Kenapa? Mau pinjam doi boleh. Kalau kuak bro jah hubungi pa bos, biasa dia belum bro bilang, dia so kasih. Berapa ngana mau perlu? Dia langsung kasih. Bilang akan kuak. Sekarang kita gak perlu ada perantara, kita bisa langsung kepada Bapa di sorga, kepada Yesus, dan kemudian berkata, "Bapa, ini hidupku dan saya perlu ini Tuhan." Kita bisa datang dengan keberadaan kita, "Tuhan, hatiku hancur, tolong saya." Kita gak perlu datang lagi kepada pengantara, kepada imam besar yang lain, yang kemudian harus membawa korban, harus membawa A, B, C, D. Dan kemudian kalau A, B, C, D-nya persembahan kita tidak kudus atau tidak sempurna, semua persembahan angus, nol besar. Tapi sekarang dengan keberadaan kita, sekalipun kita tidak layak, tetapi kemudian Allah memberikan kita janji bahwa hampiri tahta kasih karunia dengan penuh keberanian percaya kepada Kristus. Itu perbedaan yang mencolok antara perjanjian lama dengan perjanjian yang baru. Karena perjanjian yang baru adalah berbicara tentang keserupaan dengan Kristus. Level yang bertumbuh. Level yang harus mencapai taraf seperti Kristus. Makanya Yesus bilang, "Kuduslah kamu. Kuduskanlah Bapa di dalam dirimu. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapa di sorga adalah sempurna." Dan kemudian ada orang bilang, "Tuh orang mana bisa bro? Kita nggak bisa sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna." Betul saudara, tidak ada manusia yang sempurna. Makanya kita perlu perjanjian yang baru, perjanjian darah Yesus Kristus yang menyempurnakan kita. Di dalam perjanjian baru ada 3 level kehidupan. Hidup Kristen, kekristenan di dalam perjanjian baru itu ada 3 level. Jadi perjanjian baru adalah berbicara tentang hubungan pribadi. Allah ingin supaya kita punya hubungan pribadi dengan Allah secara langsung, sebagaimana Adam ketika dia hidup di dalam Taman Eden, dia bertemu muka dengan Bapa di sorga tanpa takut dan malu. Sebelum kejatuhan di dalam dosa. Dan di dalam perjanjian baru, Allah menginginkan kita punya level kehidupan yang baru. Level kehidupan yang pertama adalah kita tahu bahwa Allah mengampuni dosa kita karena kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini level kehidupan. Banyak orang Kristen bilang, "Ngana percaya kepada Tuhan?" Percaya. Tetapi kemudian dia tidak mengalami level kehidupan yang baru. Kita hanya percaya kepada Tuhan dan kemudian kita diselamatkan oleh iman kita, titik, selesai. Kita berpikir bahwa kehidupan kita sudah selesai. Nanti tinggal tunggu mau mati, selesai. Masuk sorga, puji Tuhan, haleluya. Ada rumah di sebelah, biar Jo jadi tukang sosapu di sorga. Yang penting ada di sorga. Daripada ada mansion 10 lantai, marah ada di neraka. Katanya begitu. Tetapi saudara, saya nggak mau Richie, dia akan naik kelas 1 tahun ini. Dan kemudian setelah naik kelas 1, kita bilang Pak Richie, so tahu bahitung, so tahu baca, kelas 1 cukup. Apakah ada bapak yang sebodoh itu? Dia mau DP anak level 1 Jo. Cukup. Selesai. Percaya kepada Kristus. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Diselamatkan. Tapi selesai. Betapa malangnya kehidupan iman kita kalau orang cuma sampai di level itu. Kita nih mau tapi anak cuma kelas 1 kong putus sekolah. Yang penting kok so tahu baca, so tahu bahitung, orang so ne mau, orang so ndak bisa baking bodoh. Nah, begitu kan dulu. Saya banyak bertemu dengan orang tua. Lulusan apa? SD.
Dan kemudian lulusan apa? Ada lanjut SMP, enggak selesai. Kenapa enggak selesai? Yang penting orang sudah bikin bodoh. Puji Tuhan. Saya tidak merendahkan orang-orang yang putus sekolah, bukan saudara. Tetapi saudara tahu maksudnya bahwa kalau sebagai bapak Anda mau bahkan kalau boleh lebih pintar dari kita, kalau boleh DP sekolah lebih tinggi dari kita, itu yang Bapa di sorga inginkan bagi kehidupan kita. Ketika ada perjanjian baru, Bapa tidak mau kita hidup di dalam level kekristenan yang cuma level 1. Percaya Pak Tuhan, diselamatkan. Selesai. Firman Tuhan bilang, sebab ayat 12, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak mengingat-ingat dosa-dosa mereka. Yang penting Tuhan so terima Pak kita, puji Tuhan, haleluya, selesai. Enggak cuma di situ trompet kekristenan. Dan perjanjian lama, perbedaan perjanjian lama dengan perjanjian baru adalah begini saudara. Kalau di perjanjian lama, Ibrani pasal 10 ayat 2 dan 3 bilang begini. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Perjanjian lama orang ingat dosa terus. Waktu bawa korban kita orang berdosa. Waktu bawa korban tahun depan orang berdosa. Waktu bawa korban berikut orang berdosa. Tetapi perjanjian baru berbeda saudara. Perjanjian baru dikatakan bahwa aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat-ingat dosa-dosa mereka. Perjanjian lama dosa diingat-ingat terus setiap tahun. Perjanjian baru dosa tidak diingat-ingat. Memang Tuhan lupa sama sekali. Kalau ada salah satu yang Tuhan lupa adalah dosa kita. Tuhan Maha tahu. Tapi kalau boleh saya, Paulus bilang sebagai manusia. Paulus bilang ya sebagai manusia. Saya bilang ini sebagai manusia. Kalau boleh saya bilang, ada satu yang Tuhan lupa. Orang pedosa Tuhan lupa. Dan kalau kita cuma hidup level yang penting Tuhan so ampuni tapi dosa, sudah selesai. Yang penting saya sudah dibenarkan oleh Tuhan, oleh darah Yesus, puji Tuhan. Level pertama adalah kita dibenarkan oleh darah Kristus. Itu level bawah saudara. Tingkat 1. Dan dibenarkan, begini saudara. Dibenarkan berarti Tuhan melihat saya, Tuhan melihat kita seolah-olah saya telah mentaati semua perintah Tuhan sepanjang hidup saya. Itu dibenarkan saudara. Yesus melihat, Allah melihat kita seolah-olah saya melakukan semua perintah Tuhan seumur hidup saya, seolah-olah. Padahal enggak. Kita orang berdosa, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Tetapi ketika kita percaya kepada Kristus, Yesus membenarkan kita oleh dosa, oleh darahnya. Dia tidak mengingat-ingat lagi dosa kita. Ini kabar baik saudara. Dan kita perlu tahu. Itu level pertama. Tapi saya dorong jemaat MCM jangan cuma di level 1. Naik ke level berikutnya. Level selanjutnya adalah Ibrani 8 ayat 11. Ayat yang ke-11 bilang begini. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Level kehidupan kekristenan yang kedua di dalam perjanjian baru adalah kita manusia, kita pribadi mengenal Bapa di sorga. Kita mengenal Bapa secara pribadi. Kita tahu bahwa Allah adalah sumber segala sesuatu. Makanya kita sebut dia Aba, ya Bapa. Itu berarti apa ngana perlu 10 juta napa. Apa ngana perlu kesehatan. Apa ngana perlu makan ini. Apa ngana perlu oto. Ngana perlu apa? Rumah. Aba itu sumber segala sesuatu. Itu Aba. Dan Bapa yang baik
itu Bapa yang selalu menjawab doa kita. Katanya Bapa itu seperti polisi, seperti rambu lalu lintas, lampu merah di jalan. Kalau kita berdoa, ada merah, ada kuning, ada hijau. Merah artinya tidak. Bapa menjawab, tetapi jawabannya adalah tidak. Karena apa yang kamu minta hendak kamu habiskan untuk dirimu sendiri. Jawabannya tidak, bro. Kemudian kuning katanya tunggu dulu, sabar. Karena Allah sementara mempersiapkan pondasi kehidupan kita. Jangan sampai Pak minta kodoi mau bangun 5 lantai, tetapi pondasinya cuma pondasi 1 lantai. Pondasi gereja ini kuat, makanya waktu ada gempa kemarin Yohan bilang, itu gedung tinggi, retak-retak. Kong Yohan lihat torang pe gedung, torang kote enggak ada retak. Karena dasarnya kuat. Tunggu itu berarti sabar. Tuhan sementara mempersiapkan kita. Dan kemudian hijau, hijau itu jawaban ya. Karena kenapa? Karena doa kita sesuai dengan kehendak Bapa. Itu dijawab ya. Tapi intinya adalah ketika kita mengenal Bapa secara pribadi, maka sebenarnya di level ini ketakutan, kekhawatiran dan kecemasan kita hilang. Kenapa? Karena kita mengenal Bapa. Saya tanya sama Edis, saya ini kan bapak, sekolahnya sama dengan anak saya. Jadi saya tanya, Edis, berapa kan aja bayar SPP? Karena kita mau batawar di sekolah tuh, mesti cari DP range dang. Saya tanya, berapa? Edis bilang, tahu leh. Masa lengan sampai SPP ini tahu? Papa kok tuh bayar? Mau takut apa Edis? Dia tahu di sekolah. Nggak masuk sekolah dia mesti takut. Tapi dia tahu di sekolah jo. Dia tahu, dia nggak khawatir. Kita pe sekolah itu so bayar atau belum. Ada orang kasih yang dulu kalau nggak bayar. Guru so baca di muka. Ramli mentang menunggak 3 bulan. Belum boleh kasih yang iko ujian. Belum bayar SPP. Ada begitu level kita? Takut. Tanya Papa, Pak. Ketika kita mengenal Bapa di sorga, naik ke level berikutnya, maka kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu ragu lagi. Karena ada Bapa di sorga. Karena Bapa yang kita sembah adalah Bapa yang mengasihi kita. Bapa yang kita sembah adalah Bapa yang peduli dengan kita. Bapa yang kita sembah adalah Bapa yang mengenal kita. Bapa yang kita sembah adalah Bapa yang mengasihi. Dan Dia ingin supaya kita hidup bersama-sama dengan Dia. Kenali Bapa di sorga, saudara. Setelah saudara percaya kepada Kristus, saya bersyukur saya diselamatkan. Kita naik tangga berikutnya. Kita mengenal Bapa di sorga. Kenalah Tuhan. Dengan cara apa? Ya tentu katuk firman Tuhan perlu direnungkan, perlu dibaca. Kita perlu membangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Kalau saya tanya siapa yang bawa Alkitab? Semua orang bawa Alkitab karena ada aplikasi Bible di dalam Alkitab. Tapi kalau saya tanya siapa yang baca Alkitab? Ayo jemaat Tuhan, kita punya Biblesius setiap hari. Sepanjang tahun 2025 kita punya Biblesius. Tujuannya apa? Supaya kita semakin mengenal Bapa di sorga. Itu level yang kedua. Dan sekarang level yang ketiga. Ibrani pasal yang ke-8 ayat yang ke-10. Ibrani 8 ayat 10 bilang begini. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku di dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Level kehidupan yang selanjutnya adalah keinginan, hasrat untuk mengetahui kehendak Allah. Untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Sama seperti yang Yesus katakan di dalam Yohanes 6
6 ayat 38. Yohanes 6 ayat 38 bilang begini. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Level kehidupan yang tertinggi adalah hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi milik Kristus. Sama seperti Kristus, Dia merendahkan dirinya dan menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang tidak harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Yesus melakukan kehendak Bapa di sorga. Kehidupan kita di dalam perjanjian baru adalah kehidupan untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Apa kehendak Bapa di sorga? Yesus bilang, apa hukum yang terutama? 1, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Orang gak masalah mengasihi Tuhan, walaupun ada beberapa orang yang masalah juga. Tetapi kebanyakan orang Kristen gak masalah mengasihi Tuhan, tapi orang masalah mengasihi sesama manusia. Tapi kita tahu bahwa kalau kita punya level kehidupan di dalam perjanjian baru, maka kita akan mulai melihat sebagaimana Tuhan lihat. Akan mulai melakukan apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan. Saya bilang di tanggal 29 ibadah minggu terakhir tahun 2024. Saya bilang begini saudara. Saudara, tujuan Allah memberikan kita kehendak bebas. Tujuan Allah, satu-satunya tujuan Allah memberikan kita kehendak bebas adalah supaya kita manusia bisa memilih berdasarkan kehendak kita sendiri untuk mengasihi Allah. Itu tujuan, satu-satunya tujuan Allah memberikan kita kehendak bebas. Tetapi karena dosa, kita berpikir bahwa kehendak bebas adalah melakukan segala sesuatu yang saya inginkan. Apa tak mau, tak baking. Itu kehendak bebas. Bukan saudara, itu brutal. Kehendak bebas adalah hidup memilih untuk hidup mengasihi Tuhan. Mengasihi Bapa di sorga. Karena saya kasih contoh, saya tidak mungkin walaupun saya mengasihi istri saya, sebesar-besarnya saya mengasihi istri saya, secinta-cintanya saya kepada istri saya, tidak mungkin saya akan paksa, Pastor sayang Pak kita ya. Tidak saudara. Itu harus muncul dari hatinya, dari keputusannya sendiri untuk mencintai saya. Allah juga mau supaya kita mengasihi Dia. Hidup sesuai dengan keinginannya. Bukan seperti perjanjian lama. Bapak bisa lakukan demikian? Bisa saudara. Saya bisa pukul Ricci. Ngana ndak badengar tak ajar mangana. Bisa. Tetapi apakah itu hubungan yang Allah inginkan dengan anak yang Dia kasihi? Dia mau kita mengasihi Dia berdasarkan keputusan kita. Dan hiduplah berdasarkan keputusan Anda untuk hidup melakukan kehendak Bapa di sorga. Seorang yang tidak mementingkan dirinya sendiri adalah orang yang telah mencapai tingkat di mana Allah inginkan, Allah mau. Firman Tuhan bilang, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Orang kadang begini, kalau negatif pikirannya, masa kita tuh baking baik-baik, kita jasa makan orang, masa tapi papa tuh dorang mau puji. Pujilah Rudi, nama papa saya Rudi saudara. Pujilah Rudi Mentang. Karena anaknya, kalau kita bilang, masa papa tuh dapat pujian, mestinya saya, karena saya yang berbuat baik. Tapi enggak saudara, karena kita tahu bahwa kita mengasihi Bapa di sorga, maka ketika kita melakukan perbuatan baik, Bapa di sorga yang mendapatkan pujian. Hiduplah di dalam perjanjian baru.
Karena kehidupan di dalam perjanjian baru adalah kehidupan yang menyenangkan Tuhan, menyenangkan Bapa di sorga, dan hidup di luar ketakutan. Kalau kita masih takut, berarti kita masih hidup dalam perjanjian lama. Tapi kalau kita hidup di dalam kemerdekaan, kebebasan kita untuk datang kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, melakukan kehendak Bapa karena kita mengasihi Dia, maka kita hidup di dalam perjanjian baru. Dan janji-janji Bapa di sorga akan digenapi di dalam kehidupanmu.